lingkungan hidup, yaitu singkatan gitu. Tapi sebenarnya nanti dia ada 9 kajian tentang dampak penting gitu ya. Selanjutnya akan di video berikutnya. Cuma apakah itu AMDAL ya? Kalau kalian lihat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, tentang apa? Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di dalamnya itu ada beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini, AMDAL ini cuma salah satu, ya, dari sekian banyak. Kalau di sini ada sekitar 13 instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup ini, misalnya kalian kemarin waktu praktikum kimia lingkungan itu kan selalu menyandingkan atau melihat ya hasil dari analisa. Misalnya kalau pas airnya itu pasti kalian lihat dulu baku mutunya gimana, memenuhi baku mutu nggak atau di atas baku mutu tidak, begitu kan. Nah misalnya kadar air misalnya untuk kandungan katakanlah logam Fe-nya mestinya cuma ada 0,05 ppm misalnya. Nah misalnya ya itu ada di baku mutunya. Nah itu tentu nanti ketika ada hasil sampel air limbah atau air apa yang kalian lihat yang sesuai peruntukannya, nanti kan kalian akan bandingkan dengan baku mutu. Baku mutu ini adalah salah satu menjadi instrumen pencegahan pencemaran ya. Jadi kalau itu kan orang akan membuang air ke perairan umum seperti ini ya, dia akan membandingkan dengan baku mutu yang sudah ada gitu ya. Karena itu entah untuk air limbah, entah untuk air minum gitu ya, ataukah di udara juga begitu, itu ada baku mutunya. Jadi ini salah satunya. Kalau ada baku mutu kan mau tidak mau orang jadinya atau ya kita tidak akan sembarangan ya membuang limbah ke lingkungan sekitar kita gitu. Nah ini ada salah satu bentuk pencegahan pencemaran gitu. Nah AMDAL ini jadi salah satu saja, selain menjadi UPL juga ini salah satu instrumen pencegahan. Jadi saya katakan bahwa AMDAL sebenarnya bukan alat serbaguna yang dapat menyelesaikan semua persoalan lingkungan hidup, tidak gitu ya. Jadi kalau nggak ada baku mutu juga ya susah juga AMDAL kalau nggak ada yang bisa mencegah gitu. Tata ruang juga, kalau tata ruangnya nggak diatur ya sembarangan. Bagaimana bisa kita mengatur misalnya nih bagian pemukiman dengan industri misalnya berdekatan atau tidak diatur gitu ya. Jadi industri bisa saja ada di tengah-tengah pemukiman. Nah itu kan sudah pasti akan merusak lingkungan ya. Sudah pasti akan ada pencemaran entah pencemaran udara atau pencemaran air tanah gitu ya, atau air minum. Tapi ketika tata ruangnya diatur gitu, bagaimana misalnya untuk beberapa industri itu bahkan dibuat satu kawasan khusus ya, kawasan industri yang di situ sudah dikelola tentang limbahnya dan segala hal. Nah jadi ini bisa dilihat bahwa ya AMDAL akan efektif kalau juga berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya ini juga terimplementasikan atau jalan dengan baik begitu. Kalau tidak ya sama aja bohong nanti ya. Kita cuma mengkaji, nanti AMDAL ini kan sifatnya kajian, seperti orang buat skripsi, penelitian, mengkaji, kemudian menduga dampaknya apa, dampak pentingnya, kemudian dugaan dampaknya seperti apa, seberapa besarnya, terus bagaimana meminimasi risiko kalau itu memang ada dampak gitu. Itu saja. Tapi kalau tidak ada instrumen lain tadi seperti tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, perizinan juga misalnya, perizinan ya sembarangan saja, maksudnya tidak ada izin, orang mau bikin bangunan situ silakan, mau buka lahan di bantaran sungai silakan gitu ya, tidak ada perizinan tentang hal itu ya tentu
ya kayak macan ompong saja. Jadi dia cuma mengkaji tapi nanti tidak bisa untuk diterapkan atau untuk diminimas risiko yang ada itu gitu. Dari sini ada nggak yang belum tahu singkatan atau apa dari beberapa instrumen ini? KLHS itu apa ya, Bu? Ya, KLHS ini adalah kajian lingkungan hidup strategis. Ya, kajian lingkungan hidup strategis. Ini biasanya dilakukan oleh dinas-dinas lingkungan hidup ya di kabupaten kota ya. Jadi mereka mengkaji ya. Kajian lingkungan hidup strategis ini sama seperti juga sebenarnya kalau sudah ada KLHS itu kita akan lebih mudah juga untuk buat dokumen AMDAL ya. Jadi di sini sudah mengkaji juga tentang dampaknya, tata ruangnya seperti apa, dampaknya ya, namanya kajian lingkungan hidup ya strategis ya. Jadi kalau sudah ada data, sudah pernah dikaji ini, lebih mudahkan juga buat yang dokumen AMDAL-nya ini ya. Kajian lingkungan hidup strategisnya di suatu wilayah, misalnya katakanlah kabupaten kota, dilihat ya, dikaji kajian lingkungan hidup strategisnya. Mana nih yang misalnya entah sungainya kah yang apakah rusak ataukah misalnya perlu dibenahi, terus kemudian bagaimana dengan kondisi bantaran sungainya, kemudian juga gimana dengan hutan lindungnya begitu, bagaimana dengan pemukiman dan lain-lain juga dikaji ya, kajian strategis ini rutin. Dan kalau ini kan cuma AMDAL ini kan ketika ada lembaga atau instansi yang mau melakukan yang merencanakan suatu usaha gitu ya, dan atau kegiatan. Jadi kegiatannya bisa macam-macam, bisa mendirikan pabrik, bisa mendirikan rumah sakit misalnya tadi ya, atau jalan misalnya bangun tol gitu. Itu nah ini kan suatu rencana kegiatan ya, rencana kegiatan atau rencana usaha tadi, misalnya dia buat tambak sekian ribu hektar gitu ya, perkebunan sekian ratus hektar. Nah ini untuk mengkajinya tersebut perlu AMDAL. Tapi kalau kajian lingkungan strategis ini biasanya memang harus dilakukan tanpa, meskipun dia tidak ada kegiatan atau apa, tetap di satu kawasan, di kabupaten kota mereka mengkaji ya, kajian lingkungan hidup strategis ini. Bukan hanya karena ada satu rencana usaha dan atau kegiatan saja gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Oke. Ini adalah skema pembagian AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Apa itu? Ya, AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Jadi, kalau satu rencana usaha atau kegiatan itu kita lakukan kajian AMDAL itu jika dia memenuhi kriteria tertentu atau kegiatan itu haruslah berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah, dampak pentingnya itu apa? Gitu ya. Itu ada nanti di peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ini sengaja nanti ini bukan yang terbaru, silahkan, makanya ada tugas buat kalian semua. Silakan kalian rekap ya, kalian kumpulkan semua regulasi ya, peraturan perundangan yang terkait dengan AMDAL atau terkait dengan izin lingkungan. Bukan hanya AMDAL, mungkin UKL, UPL juga, SPPL juga ya, yang terkait dengan izin lingkungan. Silahkan kalian rekap ya, kalian browsing, kalian cari nanti. Kita akan, itu sangat bermanfaat ketika memang kita akan dalam materi-materi berikutnya. Seperti ini saja misalnya. Jadi suatu pusat dan atau kegiatan itu wajib AMDAL itu selain di undang-undang ini sebenarnya dia ada aturan pelaksanaannya tadi. Permen LH ada yang terbaru ya, 2000
17 apa 18 gitu ya. Kalau ini kan di 2016 yang Ibu 2006 bahkan udah lama. Jadi ada yang 2014 gitu. Silakan nanti dilihat. Di situ ada usaha-usaha atau apa usaha dan kegiatan apa saja yang wajib AMDAL. Nanti ada kriterianya itu dampak pentingnya. Dampak penting itu apa ada di situ. Gitu ya. Misalnya gini, pertambangan misalnya bidangnya pertambangan. Itu harus kita lihat nanti ada skala besarannya. Skala usahanya misalnya berapa luasannya, bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Kalau misalnya kayak perkebunan itu dilihat juga berapa luasannya, itu dampak pentingnya. Nah, baru nanti kalau sudah memenuhi itu dia wajib AMDAL. Kalau tidak memenuhi dalam ini regulasi ini ya, yang yang isinya membahas tentang kegiatan apa saja yang berdampak penting dalam lingkungan hidup, maka jika tidak berapa penting, cukup dengan membuat dokumen UKL-UPL. Dokumen UKL-UPL ini adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ya, tugas kalian juga yang pertama itu adalah baca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini. Ya, silakan dibaca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang pengelolaan ya. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau dia misalnya tidak wajib UPL, juga tidak berdampak penting, ya, serta dia merupakan kegiatan usaha mikro kecil, tetap mesti ada seperti di pasal 35 Undang-Undang 3 itu SPPL, ya, surat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, itu juga tetap ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada satu slide yang Ibu terhapus sepertinya sebelum ini. Jadi ini sebenarnya sebelum ini ada slide tentang